Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Herlina dari kelas 12 Akuntansi 3. Saya akan mereview novel yang berjudul Amba, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Amba merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang telah 8 kali dicetak. Amba yang meraih penghargaan sastra tingkat dunia pun bertabur pujian dari sastrawan dan tokoh ternama. Amba, novel berlatar sejarah di era Gestapo yaitu Pulau Buru, tempat diasingkannya para tapol oleh pemerintah Orde Baru yang banyak membuka mata saya akan peristiwa tragisnya. Amba yang menceritakan kisah cinta rumit, yaitu mengajarkan jika seseorang bisa mencintai dan dicintai dengan lebih, unfinished business, terutama tentang cinta, mestinya diselesaikan hingga terjadi ganjalan, dan mengingatkan jika cinta mesti diperjuangkan. Amba dengan warna-warni makna yang tersaji meski endingnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi gak apa-apa, semua cerita bisa berakhir dengan banyak versi. Pada tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru. Ia mencari orang yang dikasihinya yang memberinya anak di luar nikah. Laki-laki itu Bisma, dokter lulusan Leipzig, Jerman Timur yang hilang karena ditangkap pemerintah Orde Baru dan dibuang ke Pulau Buru. Ketika kem tahanan politik itu dibubarkan dan para tapol dipulangkan, namun Bisma tetap tak kembali. Amba, novel berlatar sejarah yang mengisahkan cinta dan hidup Amba, anak seorang guru di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ia berkata, "Aku dibesarkan di Kadipura. Aku tumbuh dalam keluarga pembaca kitab-kitab tua." Tapi ia meninggalkan kotanya. Di Kediri, ia bertemu Bisma. Percintaan mereka terputus dengan tiba-tiba di sekitar peristiwa G30S di Yogyakarta. Dalam sebuah serbuan, Bisma hilang selama-lamanya. Nah, baru di Pulau Buru, Amba tahu kenapa Bisma tak pernah kembali. Dan ada 8 bagian yang menarik dari novel Amba. Yang pertama, ada nukilan epos Mahabharata di setiap pergantian bukunya. Amba adalah sebuah nama yang diambil dari kisah pewayangan, demikian juga tokoh lainnya, Bisma, Salwa adalah nama-nama yang bersumber dari cerita yang sama. Meski demikian, kisahnya enggak sama persis dengan yang di Mahabharata. Nah, uniknya di setiap pergantian buku, penulis mengawali dengan petikan cerita dari kitab aslinya. Dan yang kedua, bertabur filosofi dari kitab tua, buku-buku juga kisah-kisah yang melegenda. Amba dipenuhi banyak filosofi yang memaknai penulisnya dari kitab tua dan bacaan yang dijadikan referensi, juga menyadur penggalan cerita dari sana. Ketiga, latar yang digambarkan dengan baik. Amba tersaji dengan penggambaran latar yang detail. Pembaca seakan-akan dibawa ke lokasi berlangsungnya peristiwa, situasi camp di Buru, apa saja yang terjadi pada para tahanan di situ, penggambaran suasana Yogyakarta di saat ada penggerebekan, kota kecil Amba, Kadipura, dan banyak lainnya. Tak heran kabarnya, Laksmi Pamunjak memang menghabiskan banyak waktu sebelum penulisan Amba untuk melakukan riset, sesi wawancara pada narasumbernya, dan mengunjungi langsung lokasi. Yang keempat, berhias kata-kata yang dalam maknanya. Contohnya, jangan minta maaf. Gak ada yang lebih menyedihkan di dunia ini daripada permintaan maaf yang gak pada tempatnya, yang terdapat pada halaman 82. Terus, suami dan istri tak harus serta-merta sahabat. Cinta adalah cinta, bukan pengorbanan, yang terdapat pada halaman 109. Dan yang kelima, yaitu mengingatkan akan sejarah kelam Indonesia, terutama seputar peristiwa G30S 1965 dan kerusuhan Maluku 1999. Meski disebutkan cerita ini fiksi, tapi sejarah tentang kondisi politik pasca Indonesia merdeka, tentang pergolakan partai yang ada, pemberontakan PKI, sampai ke konflik etnis politik yang melibatkan agama di Maluku pada tahun 1999,
dijadikan setting cerita. Dan ini membuat saya saat membaca seakan terbawa ke masa-masa kelam itu. Yang keenam yaitu penokohan yang kuat. Amba, Bapak, Ibu, Ambika, Ambalika, Salwa, Bisma, Adalhard, Samuel, Julfikar. Itu tokoh-tokoh di Amba digambarkan dengan kuat karakternya oleh penulis, baik melalui penggambaran, dialog, juga paparan pemikiran mereka. Juga dari awal sudah jelas, sehingga saat baca nggak perlu lagi balik ke halaman sebelumnya untuk mencari siapa dan apa yang dilakukannya. Yang ketujuh, pemilihan diksi yang kaya. Meski Amba bisa disebut novel romansa berlatar sejarah atau novel sejarah yang dibalut kisah cinta, yang jelas pemilihan kata di dalamnya sungguh kaya. Laksmi Pamunjak mengolah kutipan cerita wayang, nukilan buku, aneka peristiwa dan berbagai sumber lainnya dalam padanan kata yang puitis tapi runut dibaca. Dan yang terakhir, ada kata pengantar sebagai pembuka dan terima kasih serta sejumlah catatan sebagai penutup buku. Bagian kata pengantar berhasil memberikan gambaran awal tentang novel bagi pembacanya. Kemudian 8 halaman dihabiskan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas lahirnya Amba, dan sejumlah catatan disampaikan agar pembaca tahu dari mana kutipan berasal. Sebuah pembuka dan penutup dari penulis yang sangat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua tertarik